Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman dan sahabatku fillah. Semoga selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman dan sahabatku semua, iblis ketika mendengar namanya terbayang di benak kita makhluk yang mengerikan, sangat buruk, jahat, dengan berbagai sifat tercela yang membuat kita lari darinya. Seorang muslim yang berakal tentu berusaha menjauh dari iblis dan sangat takut terkena godaan dan tipu dayanya. Akan tetapi, sadarkah kita bahwa ada sifat iblis yang ternyata terkadang bahkan sering menyakiti diri kita sebagai seorang muslim, bahkan seorang thalabul ilmi, bahkan seorang ustadz sekalipun. Sifat yang sangat tercela dan menyebabkan ia terlaknat sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai hari kiamat kelak. Ya, itulah sifat takabur atau sombong. Sifat takabur adalah sifat warisannya iblis, karena iblislah yang pertama kali berakhlak dengan sifat ini. Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat iblis ini di dalam beberapa ayat Al-Quran, yakni di dalam surah Al-A'raf ayat 11-12, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakanmu, kemudian kami membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan ia dari tanah. Teman dan sahabatku semua, maka marilah kita perhatikan satu kalimat yang iblis ucapkan, aku lebih baik daripada dia. Kalimat yang lahir dari sifat sombong, kalimat yang menyebabkan murkanya Allah, kalimat yang menyebabkan iblis terlaknat selama-lamanya, kalimat yang menyebabkan hilangnya kenikmatan surga yang semula ia rasakan dan berganti dengan ancaman siksa api neraka yang kekal abadi. Kalimat yang menyebabkan jatuhnya kedudukannya yang semula mulia bersama para malaikat menjadi sangat hina dan rendah di dalam jahanam. Betapa seringnya perasaan lebih baik dari orang lain ini menyakiti kita. Terkadang seorang yang memiliki harta yang banyak merasa lebih mulia daripada yang berharta pas-pasan. Terkadang seorang yang cantik atau tampan merasa lebih baik daripada orang yang diberi kekurangan fisik. Terkadang seorang yang berilmu meremehkan orang dengan pendidikan rendah. Terkadang seorang yang memiliki nasab yang terhormat memandang hina orang yang biasa. Bahkan terkadang orang yang telah mempelajari sunnah meremehkan orang yang belum dibukakan hatinya untuk belajar ilmu agama. Subhanallah, ternyata perasaan seperti itu adalah hal yang harus dihilangkan dari dalam dada-dada kita seorang muslim. Namun, bila sifat ini terlanjur ada pada kita, bagaimana kita mengusirnya? Pertama, menyadari bahwa sombong hanyalah haknya Allah semata, sementara makhluk tidak berhak menyamai Allah dalam sifat ini. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan adalah kainnya Allah dan kesombongan adalah selendangnya Allah. Barang siapa yang mencopot selendangku, maka akan aku ajab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi berkata, makna mencopot selendangku adalah berakhlak dengan kesombongan tersebut. Kedua, merenungkan sirah nabawiyah. Seandainya manusia berhak untuk sombong, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berhak untuk memiliki sifat ini, karena beliau adalah makhluk yang terbaik. Akan tetapi beliau adalah manusia yang paling tawadhu. Yang ketiga, mengingat ancaman dan balasan bagi orang yang sombong di hari kiamat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarah, yakni biji sawi. Seorang sahabat berkata, bagaimana dengan seseorang yang menyukai pakaian yang indah dan sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, tetapi sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang menyeret saubnya, yakni jubahnya, karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa orang yang sombong akan dibenci dan ditinggalkan oleh manusia, karena tidak ada orang yang rela direndahkan dan diremehkan oleh orang lain. Akhirnya, mari kita renungkan sebuah kisah seorang yang sombong dan Malik bin Dinar. Seorang yang sombong berjalan di hadapan Malik bin Dinar dan ia menampakkan kesombongan melalui cara berjalannya. Maka Malik bin Dinar menegurnya, apakah kamu tahu bahwa cara berjalan seperti itu dibenci Allah? Orang itu menjawab, apa kamu tidak mengenalku? Maka Malik bin Dinar menjawab, tentu engkau adalah yang awalnya berasal dari air mani yang hina dan akhirmu adalah bangkai yang kotor, sedangkan sekarang ini engkau adalah pembawa kotoran. Maka orang sombong tersebut tersadar dan berkata, engkau telah membuatku mengenal diriku. Maka wahai kita yang sedang merasa bangga dengan diri kita sendiri, ingatlah bahwa setinggi apapun kedudukan kita, semulia apapun nasab kita, sebanyak apapun harta kita, sebaik apapun rupa kita, akhir kita adalah kematian, dan pakaian kita adalah kain kapan, sedangkan rumah kita adalah kuburan. Hanya amalannya yang akan menjadi teman kita di sana, tergantung perbuatan kita di alam dunia. Maka apakah lagi yang akan kita sombongkan setelahnya? Barakallahu bikum ala kulli hal, insyaallah.